Halo guys, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya guys, biar aku itu makin semangat untuk upload video setiap harinya. Dan bagi kalian yang sudah like dan subscribe video ini, aku ucapkan terima kasih. Orang tua dulu itu masih percaya ya namanya dengan sifatnya yang tidak terlihat, tapi mereka tuh bisa merasakan. Bahkan mungkin yang jauh sekalipun tuh mereka bisa merasakan tuh datangnya sebuah pertanda, datangnya sebuah keadaan di mana kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi mendatang. Kalau seseorang itu punya intuisi, punya sesuatu yang nggak dimiliki semua orang, kadang hal tiba-tiba itu bisa kita dengarkan lewat sebuah intuisi, lewat sebuah sentuhan yang tapi bisa kita rasakan meskipun kita nggak pernah benar-benar melihat, tapi kehadirannya itu bisa kita rasakan. Bahkan mungkin kita itu bisa mendefinisikan seperti apa makhluk tersebut gitu, meskipun tanpa melihat wujud aslinya gitu ya, bentuk kasarnya, tapi kita tuh bisa merasakan kehadiran dia gitu ya, kehadiran dia, sentuhan dia gitu. Sama seperti saat kita itu ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai gitu ya. Mungkin gitu, kita nggak tahu kabar terakhirnya bagaimana, tapi kadang-kadang lewat sebuah intuisi, lewat sebuah perasaan, lewat sebuah aura gitu, kadang-kadang mereka tuh bisa hadir tanpa kita pernah menyadari, tapi kita bisa merasakan kehadiran mereka gitu. Kita bahkan mungkin bisa merasakan pelukan mereka, tapi kita nggak pernah benar-benar bisa merengkuhnya gitu. Karena kita sudah berada di dua dimensi yang berbeda gitu ya, dimensi manusia dan dimensi makhluk yang sudah melintasi alam manusia gitu ya, yang sudah keluar dari batas alam manusia itu. Mereka ya sama seperti kita, masih tetap hidup gitu ya. Tapi kalau manusia bisa merasakan dia ada atau dia datang lewat sebuah soul gitu ya, jiwa. Dan jiwa itu kalau kita sudah terkoneksi atau terhubung dengan orang tersebut atau masih kerabat kita, dimanapun jauhnya kita itu masih bisa merasakan dia ya. Bagaimanapun dia kondisinya, kita bisa merasakan, meskipun kemungkinan saat kita merasakan perasaan yang menghangat itu, bahkan perasaan yang benar-benar sukar didefinisikan, tapi kita tuh bisa merasa gitu. Kita bisa merasakan kehadirannya, bahkan mungkin kita bisa merasakan keharuan saat dia datang gitu ya. Dan yang kita akhirnya tahu bahwa dia ternyata sudah tidak ada di alam manusia gitu ya, sudah keluar, sudah melintasi alam manusia gitu. Tapi kenapa gitu ya, orang-orang seperti ini kok bisa kita rasakan kehadirannya? Ya karena cinta mereka yang begitu besar, sehingga perbedaan alam itu yang hanya dipisahkan oleh garis tipis, ya garis kehidupan dengan garis setelah kematian gitu ya. Itu seperti sebatas benang, tapi benang itu sukar banget untuk ditembus bagi mereka-mereka yang nggak punya kepentingan, atau bagi mereka yang nggak benar-benar pernah terikat dengan kita. Yang mereka yang pernah terikat dengan kita itu bisa mengirimkan sebuah sinyal-sinyal lewat pikiran, lewat perasaan, lewat hati gitu. Rasanya bagaimana ketika mereka datang? Rasanya ya biasa saja gitu ya, seperti manakala kita melihat kehadiran mereka semasa hidup gitu ya. Jadi tidak ada perasaan ngeri, takut, atau bagaimanapun gitu ya. Jadi mereka tuh, kehadiran mereka itu kadang-kadang bisa menimbulkan suasana hangat, haru, atau mungkin kalau mereka yang baru ditinggalkan itu bisa memunculkan kepiluan gitu ya. Kita sebagai manusia mungkin saja gitu ya ikhlas melepaskan, tapi masih ada rasa rindu yang berat tertahan gitu. Mereka juga bisa merasakan kalau kita itu masih mencintai mereka gitu, masih menginginkan keberadaan mereka gitu. Hanya mereka sudah menyadari kalau dunia sudah berbeda gitu, alamnya sudah berbeda lagi. Jadi kalau bisa dibilang, cinta itu bisa melewati batas, ruang, batas, dan waktu gitu ya. Sama cinta seorang ibu dan anaknya gitu ya. Meskipun salah satunya itu sudah pergi meninggalkan, perasaan ibu dan anak itu masih menyatu ya. Karena apalagi
ikatan mereka itu kuat gitu ya, karena seorang anak itu pernah ada dalam raga ibunya gitu, meskipun anak itu sudah pergi gitu ya untuk selama-lamanya gitu. Kerinduan, yang namanya sebuah kerinduan, yang namanya sebuah cinta itu bisa dirasakan gitu, dan perasaan itu akan semakin kuat dan dalam ketika kita mau terlelap atau ketika kita tidur dan kita sedang sendirian di malam-malam yang sunyi, sementara pasangan kita atau teman tidur kita itu sudah terlelap gitu. Nah, ikatan ibu dan anak itu koneksinya semakin kuat bila malam hari gitu ya. Bila malam hari saat benar-benar terlepas dari kerumitan gitu, terlepas dari keramaian, benar-benar sunyi senyap. Saat itu jiwa kita, cinta kita itu terkoneksi, meskipun ruang dan waktu itu membentangkan jarak gitu ya. Ruang dan waktu membentangkan jarak karena manusia kan sifatnya masih kasar gitu. Kayak kita punya raga gitu, kita masih menempati sebuah raga. Dan ketika raga itu sudah memutuskan untuk melepas kita, berarti otomatis jiwa kita yang masih tertinggal, soul kita gitu. Jadi soul itu bisa mendatangi kita setiap saat, setiap mereka benar-benar merasakan dorongan cinta atau kerinduan yang begitu kuat. Dan mereka juga membutuhkan tenaga untuk bisa mengirimkan sebuah sinyal-sinyal atau pesan-pesan positif untuk mengatakan, untuk demi menyuarakan rasa rindu dan rasa cinta yang begitu menggema dalam ruang dada mereka gitu. Jadi meskipun ibu dan anak itu terpisah jaraknya oleh ruang dan waktu, tapi cinta itu masih bisa menyentuh gitu. Debaran itu masih sama. Cinta itu bahkan mungkin menyepi sebentar gitu, tapi semakin kuat, semakin seperti memori gitu ya, seperti memori yang kita sudah menancap dalam benak, dan begitu rindu yang sudah menggebu, itu kita pasti ingin membuka sebuah memori itu, membuka seperti sebuah foto kenangan lama. Kita buka sampulnya perlahan-lahan sambil seraya menyeka air mata karena tak tahan melihat sebuah hal yang tak pernah terpikirkan tapi sudah melintasi waktu dan ruang. Kita melihat gambaran foto dia, melihat gambaran fotonya, mengenang saat-saat indahnya, dan merasakan itu seolah entah kenapa batin kita tersentak dan kita merasa yakin bahwa yang kita rindukan ada di depan mata kita. Bahkan mungkin meskipun si ibu tidak bisa melihat kehadiran dari orang yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya, tapi begitu ibu telah membangun sebuah ruang kerinduan untuk dihangatkan kembali, mau tidak mau jiwa si anak akan mendatanginya, meminta senyumnya agar dia menyadari bahwa kehidupan sudah memisahkan dia dan ibunya, tapi kerinduan tak pernah pisah sama sekali. Makanya orang bisa bilang, entah kenapa namanya benci itu sebanding tipis dengan lapisan kertas, tapi cinta yang dirasakan oleh ibu dan anak itu bahkan mampu melintasi, bahkan menembus waktu. Karena perasaan cinta yang begitu besar, yang begitu suci, yang begitu tulus, yang begitu ikhlas, yang begitu lirih, tapi dia itu selalu menggumamkan kata-kata rindu. Bahkan mungkin saat si ibu sudah terlelap, anaknya mungkin juga mencium keningnya, hanya untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan. Saat itu, ibu dan anak baru merasakan cinta sejati yang sebenarnya. Setelah jauh dari keramaian, setelah jauh dari segala rutinitas kehidupan, dia baru mengerti arti cinta yang begitu besar dan dalam. Cinta yang tak pernah bisa pupus habis, tapi semakin menorehkan sebuah catatan panjang bahwa kisah cinta tak pernah lekang oleh suatu garis waktu, meskipun waktu sudah menyudahi dan waktu sudah meninggalkan kesan sedih, tapi cinta itu masih ada. Memori yang panjang tersimpan dulu rapi, mungkin juga sudah berdebu, tapi semakin lama disimpan, memori itu semakin menghanyutkan. Semakin ingin si ibu berenang melintasi waktu untuk sekedar berbagi pelukan, untuk sekedar berbagi genggaman tangan, menghangatkan, untuk mengatakan bahwa aku mencintaimu tanpa syarat, dan tulus
Aku mencintaimu. Mengiringi kepergianmu dengan doa dan rasa rindu yang semakin lama semakin tak terbendung. Saat itu aku baru menyadari bahwa engkau yang dulu ragamu menghuni tubuhku masih akan kukenang sampai akhir hayat, sampai kita bertemu di surga yang disediakan indah untuk kita semakin melengkapi diri sebagai keluarga. Jadi yang namanya sebuah kehidupan itu selalu diingat, selalu dikenang dulu dan nanti. Setelah kita menjauh dari segala keramaian, dari segala keruwetan hidup, dari segala aktivitas-aktivitas terasing, saat itu rindu dan cinta menyatu. Malam sunyi mengukuhkan dia menjadi sebuah penantian, sekedar ingin berjumpa, untuk melihat senyumnya, untuk melihat kehadirannya. Gak mungkin cinta memang tak bisa dipandang sebelah mata. Dan juga cinta menyatukan mereka, meskipun yang buta sekalipun bisa merasakan cinta itu hadir dalam hidup dan dinamika kehidupan, meskipun ruang dan tempat sudah berbeda.